Ya, selamat pagi, siang, sore, selamat malam juga untuk semua teman-teman, sahabat-sahabat yang menyaksikan program video ini. Hari ini kira-kira sih persis 7 hari berpulangnya sahabat saya, sahabatnya begitu banyak orang yang kepergiannya sangat mendadak ya di seminggu lalu, yaitu Glenn Fredly. Nama lengkapnya Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo. Ini mungkin salah satu cara saya untuk mengingat teman saya itu, teman diskusi, teman ngobrol ya sekian lama. Mengingat dia, ya saya akhirnya ngebongkar files, fotos. Ya sebelum lihat foto-foto juga ya sebenarnya gini, saya kenal Glenn kapan? Saya kenal Glenn itu dari tahun awal-awal banget, dia waktu itu bersama dengan Funk Section ya. Mereka main di sebuah cafe jazz ya di kawasan Panglima Polim, yaitu James restoran cafe. Nah di situlah saya tahu Glenn, diperkenalkan oleh Funk Section, teman-teman Funk Section, juga oleh manajernya Funk Section waktu itu ada Howard ya. Ini siapa nih, Nyong Ambon, kurus gitu tapi suaranya bagus. Memang di saat itu dikenal tuh Glenn akhirnya nanti dianggap kayak Tevin Campbell. Tevin Campbell tuh juga waktu di saat itu di tahun sekitar 90, pertengahan 90-an, di awal 90 dia Tevin Campbell baru merilis single Tomorrow yang diproduksi oleh Quincy Jones. Nah itu ngetop banget Tevin Campbell ya. Jadi akhirnya dianggap orang-orang lihat bahwa Glenn tuh kayak Tevin Campbell gitu. Jadi akhirnya disebut sebagai Tevin Campbell Indonesia. Saya kenal dia dari situ. Terus harusnya saya motret ya waktu itu. Saya ingat saya motret, cuman persoalannya kan dulu motretnya pakai ya masih analog ya, jadi masih pakai negatif, ke film negatif gitu, klise. Nah itu perlu waktu saya bongkar dokumentasi saya soal yang kalau klise-klisenya ada banyak cuy. Jadi minta maaf kayaknya belum bisa. Nanti kalau ketemu saya akan saya share mungkin di IG atau di ini setelah saya convert ke digital ya. Jadi yang ada aja dulu, yang ini memang foto-foto nggak begitu banyak sebetulnya, tapi foto-foto semua yang udah era digital. Saya udah pakai kamera digital. Ya kita mulai dengan foto ini satu serial ya. Ini mungkin yang paling lama ya. Nah ini di acara tribute to Frankie Sahilatua. Nah pertemanan Glenn dengan Frankie itu yang saya lihat mungkin juga salah satu tonggak di mana Glenn akhirnya makin peduli dengan masalah-masalah sosial ya, dengan persatuan, kesatuan bangsa, termasuk juga mungkin lingkungan hidup, menghargai perbedaan, atau ajakan untuk supaya tidak lagi saling membenci gitu ya. Itu dari pertemanannya, persahabatannya dengan seniornya yaitu Frankie Sahilatua. Nah di foto di acara ini acaranya di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki yang sudah tidak ada itu. Ada beberapa musisi dan penyanyi yang main. Ya, ini ada foto di mana Glenn nyanyi barengan dengan Ivan Nestorman dan Edo Kondologit. Musik director acara ini ada Iwang Nusaid ya pada keyboard juga sekaligus pemain keyboard. Jadi itu acara itu ya. Kemudian setelah acara tribute itu juga ada acara apa lagi yang lama-lama ya. Yang lama-lama mungkin salah satunya ini. Di Glenn diajak oleh Mas Tejo, yaitu Mas Sujiwo Tejo, untuk tampil juga di acara beliau di di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki yang sudah nggak ada itu, yang udah diratain. Nah Glenn menjadi salah satu
penampil bawakan lagu juga ya. Selain kalau nggak salah ada Syaharani di situ ya. Ya yang pasti ada Mas Butet juga ikut di situ, Mas Butet Kertara Jasa. Musik direkturnya waktu itu adalah Bintang Indrianto. Nah, Glenn juga ikut nyanyi dan Glenn, nah ini yang menarik. Jarang-jarang nih. Kalau saya sih ya, seingat-ingat saya. Tapi dulu ya memang. Tapi belakangan kan Glenn selalu terkenal dengan topi ya. Nah ini dia nggak tampilnya tidak dengan topi nih. Nah, ini di tim ya. Nah, pakai baju yang apa? Kayak tenun Maluku Ambon gitu ya, kalau nggak salah. Oke, berikutnya ada ini Glenn. Nah, kembali lagi pakai topi lagi. Nah, ini topi salah satu topi khasnya Glenn, kayak model apa ya? Suka disebut orang bareta, topi bareta. Dulu ada film bareta di tahun 70-an di TVRI ya. Ini atau sebenarnya jenisnya namanya flat cap ya. Nah, ini dia Glenn main di acara Jazz, Jakarta International Jazz Festival. Ya, ini dia. Sama bandnya nih udah The Baku Cakar. Baku Cakar ini buat saya adalah band pengiring yang solid ya, yang asik, salah satu band terbaik untuk band pengiring ya. Personilnya juga keren-keren ya, mainnya bagus, asik lah. Pokoknya menyatu banget ya. Ada Rayendra Sunito pada drums, ada siapa lagi? Gitaris ada Andre Dinut, keyboardnya. Nah, keyboardnya ini senior Hari Anggoman, suka dibantu juga oleh Kena Lango. Ada saxophone Miki Manuputi. On bass tuh dulu pernah juga Berry ya Pak ya kalau nggak salah. Tapi belakangan lebih banyak dengan Bonar Abraham ya. Oke, dengan Bonar. Jadi ini di acara Jazz. Nah, putih, topi putih, flat cap ya. Kemudian berikutnya loncat. Nah, Glenn juga suka tampil sendiri. Tampil sebagai solo ya, solo penyanyi solo gitu, solo performer. Nah, salah satunya dia jadi bintang tamu. Glenn main di acara ini nih, ada acara Chandra Darusman ya, Chandra Darusman The Piano Man, sebuah konser di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Glenn tampil ya di acaranya Mo Chandra. Ya, soalnya Mas Chandra itu harus maunya dipanggil Mo. Jadi Mo Chandra. Mo Chandra ada beberapa bintang tamu juga di situ. Ada Dekadri Jimo, ada Tito Sumarsono, ada siapa lagi di acara itu ya? Ada beberapa nama lain deh ya gitu. Andin juga kalau nggak salah. Jadi Glenn juga ikut tampil di acara tersebut. Kemudian setelah solo albumnya solonya Chandra Darusman, Glenn juga kemudian tampil dengan Casero, grupnya Chandra ya, di grupnya Mo Chandra, yaitu Casero di ini kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah, pasti bener, yaitu di TVRI. Nama acaranya tuh Dunia di Batas Senja. Jadi sebelum mereka akhirnya melakukan ada konser sendiri dari Casero yang memperkenalkan Casero All Stars. Ya, Casero All Stars tuh ternyata anak-anak muda. Jadi yang musisi-musisi berbakat muda mereka kumpulin menjadi Casero New ya kayak gitu dah. Ya, Glenn main di acara tersebut dan secara khusus membawakan lagu Shy. Seingat saya ini lagu Shy. Lagu Shy ini nempel banget sama saya dengan suaranya dari almarhum Melhi. Panggilannya Melhi tapi lengkapnya adalah Helmi Indra Kusuma yang juga sudah nggak ada ya, sudah berpulang. Helmi itu lagu ini memang benar-benar lagunya Helmi lah. Nah, ketika dibawakan Glenn kaget juga, saya pikir gimana Glenn bawain, ternyata memang beda dan menarik ya. Ada suasana yang baru deh, tanpa menghilangkan lagunya sendu gitu loh. Ya asik juga kalau Glenn bawain, asik ya. Jadi itu. Terus kapan lagi nih, ada lagi. Ini ada album
kita datang ke aku waktu itu pergi jalan-jalan, kita kan suka gitu tuh jalan-jalan, namanya juga suami istri berduaan ya, solidaritas, kita kan punya hashtag solidaritas mahligai rumah tangga. Nah itu di Instagram. Nah kita berdua sering jalan-jalan. Nah, kebetulan kita berdua suka juga jalan sama sahabat baik kita nih, Nini Suni. Nah Nini akhirnya kita pergi ke lapangan Banteng. Di lapangan Banteng tuh ada festival, Happiness Festival kalau nggak salah ya. Salah satu performernya adalah Glenn tapi dengan format yang minimalis ya, cuman gitar dan ada Yongki keyboardnya. Nah ini dia main tuh siang ke sore gitulah ya. Penontonnya juga lumayan banyak juga, dan seneng orang-orang. Glenn tampil nggak terlalu lama sebenarnya, tapi ya saya sempat nonton dan ya seneng aja gitu nonton sebuah festival yang beda lagi ya. Ada White Shoes and Couples Company juga kalau nggak salah waktu itu, dan beberapa band-band lain di situ ya. Ya jadi acara-acaranya itu, kemudian sebenarnya gini ya, foto-foto saya ada yang penting, foto-foto yang lain yang mestinya ini yang saya ketemuin ya, tapi mestinya ada lagi foto-foto lain. Pokoknya nanti deh kalau ini, terutama yang foto-foto lama ya di zamannya dengan analog ya. Apalagi yang penting juga tuh foto yang dengan untuk news musik ya. Waktu itu untuk cover kalau nggak salah sih. Seingat saya sih kita deketin untuk cover. Waktu itu saya dan Nini Suni yang akhirnya ya waktu itu, jadi sekian lama nggak ketemu dari James ya, terus nggak ketemu di awal 2000-an gitu kan. Saya masuk news music, saya menjadi fotografer juga selain penulis tentu saja. Nini Suni adalah bos saya, guru saya, dia bos. Ada lagi bosnya yang bos banget adalah Mas Benz Leo. Jadi kita memutuskan untuk mewawancara Glenn, kemudian juga menjadikan dia cover kalau nggak salah. Mudah-mudahan majalahnya masih ada. Majalahnya ketinggalan, masih tersimpan rapi di Bintaro di rumah saya. Jadi mudah-mudahan masih ada. Nanti kalau dapat, kalau udah diambil nanti saya foto lagi deh, saya repro. Jadi itu ya foto-foto saya. Semoga bisa mengenang begitu banyak hal-hal baik terhadap seorang Glenn Fredly, pemusik, penyanyi, penulis lagu yang aktivitas sosialnya begitu besar, yang begitu semangat ya kemana-mana. Dan ini ada foto terakhir, foto boleh bilang ini foto panggung saya ya, yang kesempatan motret Glenn yang terakhir itu di acara Natal lokal. Waktu itu tuh ada banyak artis, termasuk ada Sandy Sandoro, ada Iwa K, ada Margie Sagers, ada Idang Rashidi, ada lagi Albert Fakdower ya, ada macam-macam, termasuk ada Om Bob Tutupoli, ada Edo Kondologi juga. Glenn juga main di situ. Nah itu seingat saya sih emang ini foto ini yang foto panggung terakhir dengan Glenn ya. Saya motret Glenn. Nah itu dia serangkaian foto-foto, dan ya saya nyelipin juga foto-foto saya bersama Glenn. Oh ya nggak lupa dong, ini ada foto Glenn dengan saya dengan Glenn dan sahabat saya yang lain ya, yang sudah lebih dulu berpulang, yaitu Dian Pramana Putra. Ini di acara Musik Bagus Day. Musik Bagus Day itu di Citos adalah acara yang diinisiasi oleh Glenn sendiri ya, Glenn Fredly. Beberapa kali saya membantu acara tersebut sebagai moderator, diundang oleh Glenn, dan memang seringkali Glenn sendiri langsung yang menelpon saya, menghubungi saya, menelpon ya, tidak WA tapi menelpon untuk bantuin ya jadi moderator Bung. Nah itu dia Bung, dia manggil saya Bung, padahal biasanya orang manggil dia Bung ya, tapi saya memang karena saya manggil Glenn tuh Brur,
atau bro gitu. Jadi itu udah kebiasaan. Nah, Glenn manggil saya Bung. Ya gitu deh. Pokoknya jadi ya kalau telepon Bung bisa bantu nggak? Ini menjadi moderator. Nah kalau yang ini yang saya ingat ya, kalau waktu Dian Pramana Putra ini last minute. Seingat-ingat saya awalnya bukan saya mestinya, tetapi nggak tahu bagaimana akhirnya saya itu sehari sebelumnya aja secara kebetulan saya bisa. Jadi dia bilang Bung bantuin ya. Ini udah yang nggak yang pertama kali tapi berapa kali. Nah, jadi bantuin karena buat aku Bung Dion yang paling pas nih untuk ngobrol sama Dian Pramana Putra. Dan memang catatannya adalah ini spesial. Dia mengundang Glenn, seneng banget bisa mengundang Dian karena Glenn mengaku bahwa Dian adalah salah satu idolanya. Ya, idola sebagai penyanyi maupun sebagai penulis lagu. Jadi lagu-lagunya juga disukain banget sama Glenn. Jadi ya itu dan memang terbukti ketika acara tersebut pada sesi yang namanya apa ya, dengerin bareng apa gitu kalau nggak salah namanya. Saya tuh selalu diminta tolong di sesi itu ya. Jadi kita ngupas album itu, waktu itu ngupas albumnya, ada beberapa albumnya Dian Pramana Putra. Glenn datang memang. Glenn itu muncul kalau nggak salah dia ikutin acara itu tersebut kurang lebih setengah terakhir sampai terakhir gitu, sampai berakhir. Nah dia pengen banget Dian nyanyi perform langsung gitu, nggak sekedar muterin albumnya vinyl. Sampai ya buat Dian bilang kan cuman ini, jadi Dian nggak bawa gitar. Nah Bro Glenn usaha tuh akhirnya nyari gitar. Akhirnya dia bawa gitarnya sendiri. Nah itu last minute udah mau habis nih acara, tapi sayangnya gitarnya nggak fit dan diakuin sama Glenn sehingga ya Dian nggak jadi nyanyi gitu. Tapi ini ada nih fotonya. Akhirnya Glenn minta tolong untuk Dian untuk tanda tangan di atas gitarnya itu. Ya memang itu gitarnya Glenn sendiri. Jadi dia tanda tangan. Akhirnya Dian tanda tangan. Ya ini momen yang penting banget, momen yang sangat 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 berkesan buat saya. Ada foto saya juga bertiga ya dengan Dian dan Glenn. Dua-duanya adalah sahabat baik saya yang kita berteman baik sekian waktu ya. Dengan Dian juga udah lama banget saya, tapi Dian juga berpulang di ujung tahun 2018 sama dengan Glenn. Tiba-tiba berpulang, tiba-tiba nggak ada, pergi tanpa awalnya kita tahu bahwa dia akan pergi gitu ya. Sama dengan Glenn, walaupun mungkin ya pernah juga kepikiran kenapa Glenn nggak ada waktu Hari Musik Nasional ya di tanggal 9 Maret ya, karena bikinnya kan di M Block yang notabene itu tempat yang pimpin juga Glenn. Kok Glenn nggak ada gitu. Menurut saya tanya Glenn katanya nggak enak badan sehingga pulang. Tapi kalau lihat dari pemberitaan Glenn sakit akhirnya sampai dia berpulang, kayaknya tanggal-tanggal itu dia mulai lebih parah sehingga dia nggak bisa lama-lama. Dia datang, kalau nggak salah sih dia datang, tapi yang nggak bertahan sampai acara. Waktu itu ada malamnya ada acara live ya untuk TVRI. Di situ Glenn pas dari sore pun Glenn udah nggak ada. Jadi gitu ya. Itu ini diselipin foto-foto saya juga dengan Glenn, dengan teman-teman yang lain. Semoga bisa dilihat dan membangkitkan memori baik, karena begitu banyak hal-hal baik pasti yang ditinggalkan, yang berkesan dari Glenn sepanjang semasa hidupnya dengan begitu banyak orang. Semoga spirit dari seorang Glenn Fredly akan terus terpelihara dengan baik. Saya nggak lupa juga, saya juga ya program ini secara khusus saya bikin untuk sebagai bentuk apresiasi, respect saya, penghormatan dan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada seorang sahabat saya, sahabatnya begitu banyak orang, yaitu Glenn Fredly. Salam
terutama juga nggak lupa saya salam, walaupun saya belum pernah mengenal secara langsung ya, istri dari Glenn, Mutia, Ayu, dan oh ya, yang ada anaknya sekarang, putri mereka Gewa ya. Ya, salam untuk seluruh keluarga dari Glenn sendiri. Nah, ini saya bikin semata-mata karena saya memang merasa dekat dan sangat menghargai dari segala pergerakan dari apa yang telah Glenn lakukan sepanjang hidupnya hingga sampai seminggu yang lalu. Dan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ya akhirnya saya juga nggak memutuskan untuk tidak datang untuk melayat ya. Baik dia awalnya kan di rumah duka di Heavens, kemudian pindah ke rumah duka di GPIB, di gedung gereja GPIB di kawasan Lebak Bulus ya. Tetapi kemudian dimakamkan di Tanah Kusir. Saya nggak datang karena ya sebenarnya menghormati juga permintaan keluarga untuk sebaiknya berdoa di rumah. Yang saya tahu bahwa memang saya pengen datang tapi Glenn pasti memakluminya. So terima kasih sekali lagi untuk perhatian dan atensi teman-teman, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan juga kalau keluarga Glenn nonton atau juga manajemen Glenn nonton, salam dari saya, Dion Momongan, dan untuk Glenn udah baik sekarang pastinya. Dan kalau ketemu Dian Pramana Putra, salam. Jaduk Ferianto juga salam ya, semua sahabat-sahabat yang sudah berpulang lebih dulu. Goodbye now, bro. Till we meet again in the next chapter. Terima kasih sekali lagi. Salam musik.